Kemudian beliau pun mengatakan, "Wahai anak kecilku, saya telah memukulnya di kepalanya dan saya telah menyakitinya ketika saya pukul." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Islam mengajarkan untuk menjauhi perbuatan tercela yang menimbulkan dosa besar. Salah satu perbuatan itu adalah zina. Zina termasuk perbuatan keji dan tergolong sebagai dosa besar bagi kaum muslimin. Dan berikut pengertian zina dalam Islam dan dalil larangannya. Pengertian zina mengutip dari buku hukum pidana Islam karya Zainuddin Ali. Secara harfiah, zina diartikan sebagai perbuatan keji. Secara istilah, zina adalah hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dengan keduanya tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Sementara itu, para ahli hukum Islam mengartikan zina sebagai kegiatan melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan kelamin pria ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena subhat dan atas dasar nafsu syahwat. Rizim Aizid dalam bukunya Dosa-dosa Jariyah menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan buruk yang mengakibatkan pelakunya juga mendapatkan dampak yang buruk, seperti dihina, dikucilkan, atau diasingkan. Kehidupan pelaku zina juga akan mendapat dampak buruk dari perbuatan zina ini, sebab ia mampu membunuh rasa malu, menghilangkan kehormatan, mencabut iman, dan menyeret pelakunya pada segala jenis perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Pezina tidak dikatakan mukmin ketika ia berzina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil larangan zina dalam Islam terdapat pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil larangan zina dalam Al-Quran termaktub dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." Nabi Muhammad SAW menjelaskan, orang-orang yang melakukan zina adalah golongan orang yang sangat merugi kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka sama sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka serta tidak melihat kepada mereka. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang berdusta atau pembohong, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai muslim yang beriman dan takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya mereka menjauhi segala bentuk perzinaan. Allah Subhanahu wa taala saja sudah melarang mendekati perbuatan keji tersebut, apalagi melakukannya. Apabila pengertian zina dalam Islam diartikan sebagai hubungan badan dengan bukan mahramnya, maka perbuatan mendekati zina adalah semua kegiatan atau aktivitas yang dapat merusak kehormatan atau kemuliaan seseorang. Kegiatan ini digolongkan sebagai zina kecil, sebagaimana diterangkan Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan zina yang tidak mustahil dialami oleh manusia. Zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah berangan-angan dan berkeinginan, kemudian kemaluan yang akan membenarkan atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hukuman yang didapatkan oleh pelaku zina tidak main-main, yakni cambuk sebanyak masing-masing 100 kali pada kedua pasangan yang belum menikah, dan cambuk 100 kali untuk pasangan yang sudah menikah. Hukuman ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, camkanlah, Allah telah menciptakan jalan untuk para wanita. Jika yang berzina adalah pemuda lajang dengan seorang gadis atau zina ghairu mushan, hukumannya adalah 100 kali cambuk dan pengasingan selama setahun. Dan jika pelakunya lelaki yang sudah menikah dengan wanita yang juga telah menikah atau zina mushan, hukumannya adalah 100 kali cambuk dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Larangan berbuat zina telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran surat Al-Isra ayat 32. Lantas, seperti apa balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka? Dan berikut penjelasannya. Balasan dan siksaan pelaku zina di neraka. Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan hisab yang berat.
Mengutip dari buku Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga, karya Haji Ahmad Zaki Al-Safa, perbuatan zina akan mendapatkan balasan langsung saat pelakunya hidup di dunia, sekaligus mendapatkan siksa di akhirat kelak. Di akhirat kelak, para pelaku zina akan mendapatkan murka Allah dan hisab yang berat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, "Hai kaum muslimin, jauhilah perbuatan zina, sebab di dalamnya terdapat 6 perkara. 3 diberikan waktu hidup di dunia dan lagi ditimbakan di akhirat. 3 yang di dunia adalah hilangnya kewibawaan, berkurangnya berkah umur, dan dilanda kefakiran yang terus-menerus. Sedangkan 3 yang ditimbakan di akhirat adalah mendapat kemurkaan dari Allah, dihisab dengan berat, dan mendapatkan siksa neraka." Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, kekal di neraka jahanam. Balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka adalah mereka akan tinggal kelak di neraka jahanam. Mereka akan ditarik mukanya dengan rantai ke neraka paling dahsyat. Dalam buku-buku dosa-dosa jariah karya Rizim Arsyid, gambaran siksaan pelaku zina kelak di neraka diterangkan dalam hadis. Rasulullah pernah bersabda, "Di jahanam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa, ukurannya sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang-orang yang meninggalkan sholat, dan bisanya akan menggerogoti tubuhnya selama 70 tahun, lalu terkelupaslah daging-dagingnya. Di sana juga ada lembah yang namanya Jub al-Husan, ia dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar bigal atau peranakan kuda dan keledai. Ia memiliki 70 sengat, masing-masingnya memiliki kantung bisa. Ia akan menyengat pezina dan memasukkan isi kantong bisanya ke dalam tubuh pezina itu. Ia atau pezina akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Zabur juga diterangkan siksaan bagi para pelaku zina kelak di neraka. Orang yang berzina kelak kemaluannya akan digantung dalam api neraka dan akan dipukul dengan cambuk yang terbuat dari besi. Jika ia sudah kehausan lalu minta minum, maka malaikat Zabaniyah menjawab, "Di manakah sumber suara itu? Dulu kamu bergembira dan tertawa bangga, tidak lagi memperhatikan aturan-aturan Allah dan sama sekali tidak malu kepadanya." Yang ketiga, dibakar di bawah api yang berkobar. Siksaan kepada para pelaku zina kelak di neraka juga pernah ditunjukkan dalam mimpi Rasulullah, di mana mimpi para nabi adalah wahyu atau hak. Dalam sumber yang sama disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samara bin Junbab radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah didatangi oleh Jibril dan Mikail. Kemudian beliau bercerita, "Kami lalu berjalan hingga kami sampai di sebuah dapur yang mulutnya kecil, namun di bawahnya luas. Dari dalam lubang itu terdengar suara berisik. Kami pun melongok ke dalamnya. Di sana kami melihat para lelaki dan wanita yang telanjang dan sedang dibakar api yang berkobar di bawah mereka. Ketika lidah api menyentuh mereka, mereka pun berteriak dengan histeris karena panasnya. Aku kemudian bertanya kepada malaikat, 'Siapakah gerangan itu?' Malaikat menjawab, 'Mereka adalah para pezina. Ini adalah azab mereka hingga hari kiamat.' Hadis riwayat Bukhari. Itulah balasan dari siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka. Semoga dapat menjadi renungan bagi umat muslim agar senantiasa menjauhi perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hukuman cambuk dan rajam di beberapa daerah dan dalam kurun waktu tertentu. Terdapat praktik hukuman cambuk yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perbuatan zina di dunia ini. Mereka akan menerima 100 cambukan di hadapan masyarakat muslim yang taat. Sedangkan bagi pasangan suami istri yang terlibat dalam zina dengan pasangan lain, hukumannya adalah rajam, di mana mereka akan dilempari batu hingga meninggal. Tidak perlu ada belas kasihan terhadap mereka yang dihukum karena zina. Yang kelima, disiksa sambil ditertawakan malaikat. Imam Az-Zahabi mengutip kitab Zabur yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam yang menjelaskan tentang siksa bagi mereka yang berzina ketika berada di dalam neraka. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa para pezina akan mengalami siksaan dengan menggantungkan kematian mereka dan menerima siksaan yang pedih. Bahkan malaikat yang bertugas menyiksa para pezina yang dikenal sebagai malaikat Zabaniyah akan menirukan suara-suara mereka ketika sedang berzina dan mengejek mereka sambil tertawa dengan bebas, seolah-olah mereka tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam,
diacuhkan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina termasuk dalam dosa besar seperti sikap iri hati dan dosa-dosa lainnya, sangat mengecewakan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia yang berani melakukannya. Akibatnya, di akhirat, para pezina tidak akan diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, siksaan tanpa henti. Dalam sebuah mimpi Nabi Muhammad SAW dikisahkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam perbuatan zina akan menerima siksaan yang begitu kejam di neraka. Mereka akan menderita kesakitan yang hebat dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, semua ini terjadi setelah mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki dosa mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada mereka, mereka mengabaikannya dan tetap melanjutkan perbuatan dosa zina tersebut. Yang kedelapan, tubuhnya terkelupas dan keluar nanah. Berdasarkan sebuah hadis yang lemah, Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa pelaku zina akan diturunkan ke lembah yang disebut Jub al-Huzn. Di sana, mereka akan diserang oleh kalajengking yang akan menyengat mereka hingga tubuh mereka terkelupas dan nanah yang busuk keluar dari kemaluan mereka. Jenis perbuatan zina. Zina terbagi menjadi dua jenis, musan zina dan musan khairu. Menurut fikih jinayah yang disusun oleh M. Nurul Irfan dan Masrofah, zina musan adalah hubungan intim yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Pelaku zina seperti suami istri, janda, atau duda. Selain musan selingkuh, ada juga musan khairu zina. Perzinahan jenis ini dilakukan oleh orang yang belum menikah dan belum menikah, merupakan perbuatan kotor dan tercela yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siksa yang diterima pezina di akhirat akan sangat pedih. Dijelaskan dalam buku Rizam Azid, Dosa-dosa Jariah, ketika pelaku zina mengetahui kesalahan perbuatannya, wajah mereka berubah muram. Mereka malu kepada Allah karena menyanyiakan hidupnya hanya untuk melakukan maksiat dalam hidupnya. Pezina ingin memohon ampun kepada Allah, namun Allah berpaling darinya. Oleh karena itu, pezina tidak mengharapkan siapapun kecuali siksa neraka sebagai balasan atas perbuatan kotornya. Kemudian, para pelaku zina akan mendapatkan siksaan yang pedih sebelum hari kiamat tiba. Pezina malah akan mendapatkan siksa yang pedih. Hal ini sesuai dengan hadis tentang mimpi Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Samara bin Junbab radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW didekati oleh Jibril dan Mikail yang kemudian diriwayatkannya. Kami lalu berjalan hingga kami sampai di sebuah dapur yang mulutnya kecil namun di bawahnya luas. Dari dalam lubang itu terdengar suara berisik. Kami pun melongo ke dalamnya. Di sana kami melihat para lelaki dan wanita yang telanjang dan sedang dibakar api yang berkobar di bawah mereka. Ketika lidah api menyentuh mereka, mereka pun berteriak dengan histeris karena panasnya. Namun kemudian aku bertanya kepada malaikat, "Siapakah gerangan itu?" Malaikat menjawab, "Mereka adalah para pelaku bezina. Ini adalah azab mereka hingga hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Dosen spesialis medikal bedah, Prima Trisna Adi menyampaikan bahwa dalam bidang kesehatan, seseorang yang sudah melakukan zina kemudian melahirkan seorang anak di luar nikah, maka anak yang dilahirkan berpotensi akan mengalami kekurangan gizi, kekurangan kasih sayang, dan akan mengalami masalah psikologis dalam jiwanya. Hal ini dikarenakan anak yang lahir di luar nikah, maka orang tua mereka akan menyembunyikan kejadian tersebut, sehingga kurang maksimalnya pola asuh pada anak, sehingga akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak, terang Prima Trisna Aji. Hukuman bagi orang yang berzina yang belum menikah. Para ulama sepakat bahwa orang yang berzina yang belum menikah dihukum dengan 100 kali dera, tetapi mereka berselisih pendapat tentang penambahan hukuman pengasingan di daerah lain selama 1 tahun. Jumhur ulama memandang bahwa selain didera sebanyak 100 kali, maka dia juga harus diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan selama setahun itu adalah hukuman yang ditentukan oleh sang hakim. Jika hakim memandang perlu untuk dilakukan, maka dilaksanakan pengasingan, dan jika tidak, maka tidak dilaksanakan. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, karena pengasingan disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadis pertama, hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid radhiyallahu anhuma. Beliau berdua berkata, "Dulu kami berada di sisi Rasulullah SAW. Berdirilah seorang laki-laki dan berkata,
saya memohon kepadamu dengan mengangkat suaraku, agar engkau menghukumi di antara kami dengan menggunakan kitab Allah. Kemudian berdirilah orang yang berselisih dengannya, dan dia lebih paham darinya, dan berkata, hukumilah kami dengan menggunakan kitab Allah. Kemudian berdirilah orang yang berselisih dengannya, dan dia lebih paham darinya, dan berkata, hukumilah kami dengan menggunakan kitab Allah, dan izinkanlah saya berbicara. Beliau Nabi Muhammad SAW berkata, bicaralah. Dia berkata, sesungguhnya anakku dipekerjakan oleh orang ini, kemudian dia berzina dengan istrinya. Lalu saya menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang pembantu. Kemudian saya bertanya kepada para lelaki di kalangan ahli ilmu bahwa hukuman bagi anakku adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun, dan dihukum hukuman untuk istrinya adalah dirajam. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, saya akan menghukumi antara kalian dengan kitab Allah. Adapun 100 ekor kambing dan pembantu, maka dikembalikan kepadamu. Hukuman untuk anakmu adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Pergilah ya Uhais ke istri orang ini. Apabila dia menghukuminya, maka rajamlah dia. Kemudian Unais pun pergi menemuinya, dan dia mengakuinya. Kemudian dia merajamnya. Hadis kedua, hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk mereka atau para wanita yang berzina jalan keluar. Perzinaan antara yang belum menikah dengan yang belum menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan perzinaan antara orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan dirajam. Dengan kedua hadis di atas, kita memahami bahwa hukuman bagi orang yang berzina yang belum menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan ke negeri lain selama 1 tahun. Dan hukuman bagi orang yang berzina yang musan adalah dirajam. Orang yang musan adalah orang yang sudah menggauli pasangannya setelah terjadi pernikahan yang sah. Dan bagaimana cara merajamnya? Hukuman rajam adalah hukuman dengan dilempar dengan batu oleh orang banyak sampai orang yang dihukum meninggal. Batu yang digunakan adalah batu sebesar genggaman tangan, bukan batu yang sangat besar sehingga cepat meninggalnya, dan bukan juga batu yang kecil sehingga terlalu lambat meninggalnya. Ketika melemparkan batu, maka dijauhi dari melempar wajah karena kemuliaan wajah. Laki-laki yang dirajam dalam keadaan berdiri, tidak diikat dan tidak dikubur sampai setengah dadanya. Adapun wanita yang dirajam dengan dikubur sampai setengah dadanya agar tidak tersingkap auratnya. Orang-orang yang melemparkannya mengelilingi orang yang akan dirajam. Kemudian mereka bersaf-saf. Setelah saf pertama selesai, dilanjutkan dengan saf berikutnya. Mereka melemparinya sampai meninggal. Dan benarkah hukuman rajam tidak ada di dalam Al-Quran? Allah Azza wa Jalla pernah menurunkan ayat tentang rajam. Kemudian Allah hapuskan penulisannya di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya tetap berlaku dan dikerjakan di zaman Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Terdapat sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata, ketika beliau duduk di atas mimbar Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan hak dan telah menurunkan Alkitab kepadanya. Dan dulu yang termasuk yang diturunkan adalah ayat tentang rajam. Kami dulu membacanya, memahami dan mengerti kandungannya. Kemudian Rasulullah SAW pernah menerapkan rajam dan kami juga pernah menerapkannya sepeninggal beliau. Saya takut jika manusia melalui zaman lama ada seseorang yang berkata, kami tidak mendapatkan tentang rajam di kitab Allah, sehingga mereka tersesat karena meninggalkan suatu kewajiban yang Allah turunkan. Sesungguhnya rajam terdapat di kitab Allah. Dia adalah kewajiban yang harus dihukumkan kepada orang yang berzina yang telah menikah dari kalangan laki-laki dan wanita. Apabila telah tegak bukti atau didapatkan wanita sedang hamil atau adanya pengakuan berzina, pada hadis-hadis yang tadi disebutkan dengan jelas tentang adanya syariat rajam untuk orang yang berzina yang sudah menikah. Begitu pula rajam pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW kepada seorang wanita Al-Ghamidiyah, kepada seorang laki-laki yang bernama Mais, dan kepada yang lainnya. Dan apakah orang yang berzina yang sudah menikah juga didera selain dirajam? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut mazhab Imam Ahmad,
hukuman untuknya ada dua. Yang pertama adalah didera, kemudian dirajam. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya didatangkan kepada beliau seorang wanita bernama Suraha yang telah berzina dan dia telah menikah. Kemudian beliau menderanya di hari Kamis dan merajamnya di hari Jumat. Kemudian beliau berkata, "Saya dera dia dengan kitab Allah dan saya rajam dia dengan sunnah Rasulullah SAW." Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i memandang bahwa orang tersebut tidak perlu didera tetapi langsung dirajam karena tidak didapatkan dalil dari Rasulullah SAW bahwa beliau Nabi Muhammad SAW menggabungkan rajam dengan dera. Allahu alam. Pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad lebih berhati-hati karena ini yang pertama disebutkan pada hadis kedua, hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an atas bahwasanya orang yang sudah menikah mendapatkan dua hukuman, yaitu didera kemudian dirajam. Yang kedua termasuk sunnah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau salah satu al-khulafa ar-rasyidin yang kita perintahkan untuk mengikutinya. Yang ketiga, tidak ada kabar bahwa Nabi Muhammad SAW menderanya, tidak menjadi dalil akan tidak adanya dera. Firman Allah Azza wa Jalla, "Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat." Para ulama berselisih pendapat dalam mengartikan "dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah." Di antara pendapat yang disebutkan adalah sebagai berikut: janganlah kalian kasihan kepada mereka berdua sehingga kalian mentiadakan dan tidak menegakkan hudud atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah pendapat Mujahid, Ikrimah, Atha, Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, dan Asy-Syafi'i rahimakumullah. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Saling memaafkanlah kalian di dalam perkara hudud di antara kalian. Adapun jika salah satu hudud telah sampai kepadaku, maka hukumnya menjadi wajib." Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa wajib menjalankan hudud jika perkara tersebut sudah sampai kepada sang hakim, sehingga sang hakim tidak boleh menunda-nunda penyelesaiannya. Yang kedua, janganlah kalian kasihan ketika melaksanakan prosesi hukuman tersebut, sehingga kalian memelankan pukulan, tetapi pukullah dia dengan pukulan yang menyakitkan. Ini adalah pendapat Said bin Al-Musyab dan Al-Hasan Al-Basri rahimakumullah. Yang ketiga, terdapat asar dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan anaknya yang bernama Ubaidullah. Beliau berkata, sesungguhnya seorang budak wanita Ibnu Umar telah berzina, kemudian beliau memukul kedua kakinya. Nafi atau perawi hadis berkata, "Menurut saya dia juga berkata, dan punggungnya." Ubaidullah berkata, kemudian saya berkata, "Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah." Kemudian beliau pun mengatakan, "Wahai anak kecilku, saya telah memukulnya di kepalanya dan saya telah menyakitinya ketika saya pukul." Amalan penolong di akhirat bagi pezina menurut Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber menjelaskan tentang amalan penolong di akhirat bagi pezina. Meskipun hukuman atas perilaku zina sangat pedih, tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun asalkan umatnya mau bertaubat. Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa setiap selesai sholat, Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya. Rasulullah memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa umatnya, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang tersembunyi, maupun dosa yang terang-terangan. Apa yang Rasulullah SAW minta dari umatnya? Syekh Ali Jaber menyebutkan bahwa Rasulullah SAW hanya meminta umatnya untuk memperbanyak satu amalan. "Sholawatlah kepadaku," atau kepada Rasulullah, "Perbanyak sholawat kepadaku," ucap Syekh Ali Jaber. Rasulullah SAW berpesan untuk memperbanyak sholawat kepadanya. Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dijamin akan mendapatkan syafaatnya. Bukan hanya syafaat, bahkan Rasulullah pun bersabda, "Yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah dia atau mereka yang paling banyak sholawat kepadaku." Kalau saya sebut manfaat keutamaan sholawat kepada Rasul, lebih dari 100 manfaat, ucap Syekh Ali Jaber. Di antara manfaat sholawat kepada Rasulullah, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan kesusahan. Yang kedua, memberi kemudahan melunasi utang. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit. Yang keempat, menjamin ampunan dosa. Yang kelima, mendapatkan 10 rahmat. Yang keenam, mendapatkan syafaat Rasul. Yang ketujuh,
posisi kita semakin mulia. Yang kedelapan, setiap kali bersolawat, maka akan semakin naik derajat kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka ia mendapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan, dan naik 10 derajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Memperbanyak membaca solawat menjadi amalan penolong di akhirat bagi pesina. Tentunya, hal itu dilakukan juga dengan bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi zina dan perbuatan dosa lainnya. Hadis dan ayat Al-Quran tentang zina termasuk dosa besar. Macam-macam zina. Studi di Hunafa, Jurnal Studi Islamika mencatat, setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai zina. Dan berikut beberapa macam zina yang sebaiknya dihindari oleh umat Islam. Yang pertama, zina alaman. Ini merupakan jenis zina yang terjadi melalui penggunaan panca indera, misalnya melihat, mendengar, berbicara, menyentuh, berjalan, serta perasaan dan keinginan dalam hati yang membangkitkan syahwat. Yang kedua, zina musan. Zina ini terjadi ketika seseorang yang sudah menikah atau memiliki pasangan resmi terlibat dalam hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangannya atau disebut juga berselingkuh. Yang ketiga, zina ghair musan. Zina ghair musan terjadi ketika individu yang belum menikah terlibat dalam hubungan intim. Contohnya adalah mereka yang berpacaran dan terlibat dalam hubungan fisik sebelum menikah. Ayat Al-Quran tentang zina. Dan berikut ini beberapa ayat Al-Quran tentang zina yang menjelaskan perbuatan yang diharamkan tersebut. Di antaranya yang pertama, ayat Al-Quran tentang larangan berzina. Ayat Al-Quran tentang zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam surat Al-Isra berikut ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fabisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang hukuman bagi pezina. Ada pula ayat Al-Quran tentang zina yang menjelaskan hukumannya bagi umat Islam yang melakukan. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. 3. Ayat Al-Quran tentang zina dan kaitannya dengan pernikahan. Inilah ayat Al-Quran tentang zina yang memiliki kaitan dengan pernikahan. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musrikata wa zaniyatu la yankihuha illa zaina aw musrik wa hurima zalika a'lal mu'minin. Yang artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 3. Maksudnya, haram hukumnya bagi laki-laki untuk menikahi wanita berzina. Begitu pula seorang perempuan yang tidak boleh menikah dengan laki-laki yang suka berzina. Yang keempat, ayat Al-Quran tentang dosa zina dan azab jika tidak bertaubat. Terdapat ayat Al-Quran tentang zina dan azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya dalam surat berikut. Wala zina la yudda'una ma'alahi ilahan akhra wala yaqtuluna nafsalati harammalahu illa bil haqqi wala yasnun wa may yaf'al zalika yalqa asama'a yad'alafu lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlu fihi muhana illa man tiba wa amana wa amila amalan soliha fa ulaika yubadullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan balasan dosanya, yakni Allah dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka dari itu, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Furqan ayat 68-70. Hadis tentang zina. Selain beberapa ayat Al-Quran tentang zina,
Terdapat juga hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut. Yang kelima, hadis tentang zina dan tanda kiamat. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar, dan banyak orang yang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, hadis tentang zina dan keimanan berzina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, hadis tentang zina dan khalwat. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedelapan, hadis tentang dosa zina yang beratnya setelah syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Yang kesembilan, hadis tentang lepasnya iman orang yang berzina. Rasulullah bersabda, jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang ditipu oleh gumpalan awan atau di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 10. Hadis tentang aturan hukuman untuk orang yang berzina. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, perawan dengan perjaka atau jika berzina, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda atau jika berzina, maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, hadis tentang orang berzina yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-12, hadis tentang zina mengundang azab masyarakat. Rasulullah dalam sabdanya, jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani. 13. Hadis tentang jenis-jenis zina yang dapat dilakukan umat Islam. Hadis pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan kesalahan kecil daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam bagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan, sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Itulah beberapa ayat Al-Quran tentang zina beserta hadisnya. Semoga ayat Al-Quran tentang zina dan hadis-hadisnya bisa menjadi pengingat untuk menjauhi hal yang termasuk dosa besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.